Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Seminar Akuntansi ingin mereview jurnal yang berjudul Accounting Comparability, Financial Reporting Quality and the Pricing of Accrual. Jurnal ini dibuat oleh Tony Chen dan James Jianxinggong dari Department of Accounting, Mayhew College of Business and Economics, California State University. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Lailatul Hasanah, yang kedua ada Rangga Ardianto Permadi, Diana Sukma Febriani, dan yang terakhir saya sendiri, Rian Probo Kartiko. Kemudian di dalam info artikel diterima pada tanggal 26 Juli 2018, diterima dalam bentuk revisi 17 Maret 2019, tersedia online 28 Maret 2019. Untuk kata kuncinya atau keyword: perbandingan, kualitas pelaporan keuangan, harga accrual, pendapatan, dan efisiensi pasar. Di dalam abstrak, kami menampilkan abstrak yang asli, di mana kami tidak ada tambahan ataupun pengurangan di dalamnya. Kemudian untuk tujuan adalah menguji pengaruh perbandingan akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan dan sejauh mana pengguna laporan keuangan memahami implikasi accrual perusahaan. Sumber penelitian: komparabilitas laporan keuangan periode sebelumnya dikaitkan dengan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi di periode selanjutnya. Kemudian untuk temuan, menunjukkan bahwa perbandingan akuntansi yang ditingkatkan bermanfaat bagi pembuat dan pengguna laporan keuangan. Di dalam introduction ada research gap atau celah di dalam penelitian. Penelitian yang ada tentang perbandingan akuntansi terutama berfokus pada manfaatnya bagi pengguna laporan keuangan, seperti pada analis keuangan dan kreditor. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh De Franco dan Kotari dan Verdi 2011, Kim Kraft dan Ryan pada 2013. Maka dari itu sangat sedikit penelitian yang meneliti implikasi dari komparabilitas bagi manajer, pihak penting dalam proses produksi dan penyebaran informasi. Selain itu, implikasi komparabilitas bagi pengguna belum sepenuhnya dieksplorasi. Untuk itu, ada celah di dalam literatur. Kami memeriksa dampak komparabilitas pada kualitas manajer pelaporan keuangan dan sejauh mana investor memahami implikasi dari accrual. Yang selanjutnya ada komparabilitas atau keterbandingan laporan keuangan di periode ini dibandingkan dengan periode sebelumnya, atau bisa juga keterbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain yang memiliki jenis usaha yang sama, dengan tujuan agar mengetahui tentang pesaing, tren industri, dan kondisi ekonomi. Dalam Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2010 dan De Franco 2011, kami memahami komparabilitas sebagai sejauh mana transaksi ekonomi yang serupa dicatat dengan cara yang sama dan transaksi yang berbeda dicatat dengan cara yang berbeda. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi penting bagi manajer. Jacobs 2006, Michael dan Mulderin 1996.
Dengan demikian, perbandingan lebih tinggi memungkinkan manajer menjadi lebih berpengetahuan tentang pesaing, tren industri, dan kondisi ekonomi. Kualitas laporan keuangan. Untuk mengukur kualitas laporan keuangan, kami gunakan pernyataan kembali keuangan nilai absolut dan estimasi residual dari Deco dan DCAF 2002. Hasil ini konsisten dengan gagasan bahwa ketika komparabilitas lebih besar, manajer lebih mampu melaporkan accrual yang lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi yang mendasari. Untuk harga accrual, Ali, Huang, dan Trombley tahun 2000, kesalahan penetapan harga accrual lebih besar ketika investor lebih canggih. Yang mereka sarankan tidak konsisten dengan investor, gagal untuk sepenuhnya menghargai persistensi accrual. Sebaliknya, kami melihat bahwa tingkat komparabilitas yang lebih tinggi dikaitkan dengan efisiensi harga yang lebih baik terhadap efisiensi accrual diskresioner, konsisten dengan kesalahan interpretasi yang berkontribusi pada kesalahan harga. Sejauh pengetahuan kami adalah studi pertama untuk menunjukkan bahwa perbandingan yang lebih besar meningkatkan efisiensi harga accrual. Selanjutnya yaitu mengenai literatur review. Literatur review di dalam artikel ini yaitu terdiri dari adanya variabel, riset terdahulu, hipotesis, dan teori yang akan digunakan. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu 3 variabel, 1 variabel independen atau yang sering kita sebut dengan variabel X, dan 2 variabel dependen atau yang sering kita sebut dengan variabel Y. Kualitas laporan keuangan sebagai variabel X, dan perbandingan akuntansi serta harga akrual sebagai variabel Y. Kualitas laporan keuangan adalah nilai absolut dari nilai estimasi residual dari suatu model Dachau yang menyatakan bahwa akrual berkualitas tinggi pada akhirnya harus direalisasikan sebagai uang tunai karena akrual mengantisipasi pengumpulan dan pembayaran kas di masa depan. Kemudian, perbandingan akuntansi adalah nilai negatif dari perbedaan absolut antara pendapatan yang diprediksi oleh perusahaan yang berkaitan. Kemudian, harga akrual adalah kemampuan harga untuk mengantisipasi akrual menjadi komponen diskresioner dan kenormalan data. Di dalam variabel independen atau yang sering kita sebut dengan variabel X, terdapat 16 indikator dan pengukuran variabel untuk menguji hasil penelitian di dalam artikel ini. Yang pertama yaitu ukuran komparabilitas perusahaan pasangan. Nah, cara pengukurannya yaitu nilai negatif dari perbedaan absolut antara laba yang diprediksi untuk perusahaan I dan perusahaan J. Yang kedua yaitu ukuran komparabilitas tahun perusahaan, transformasi peringkat hasil atau rata-rata ACCT COMP dari perusahaan teratas. Terus selanjutnya yaitu ada ukuran perbandingan tahun industri, selanjutnya ada transformasi peringkat desil, laudit, DA, CFO, dan ACC. Kemudian untuk indikator pengukuran variabel lainnya yaitu ada NA yang diperkirakan secara cross-seksional untuk setiap tahun industri. Selanjutnya ada penjualan bersih yang diskalakan dengan rata-rata total aset. Kemudian ada pengembalian tahunan yang disesuaikan dengan ukuran yang berakhir 3 bulan setelah akhir tahun fiskal. Kemudian ada kapitalisasi pasar diskalakan berdasarkan nilai buku ekuitas biasa. Kemudian ada siklus operasi didefinisikan sebagai log dari jumlah analisis yang membuat perkiraan EPS tahunan. Selanjutnya ada variabel indikator yang ditetapkan sama dengan 1 jika perusahaan memiliki auditor N besar. Yang selanjutnya ada knowledge yang didefinisikan sebagai log dari jumlah analisis yang membuat perkiraan EPS tahunan. Yang terakhir yaitu ada ROA, penghasilan sebelum pos luar biasa dan operasi yang dihentikan dan diskalakan dengan rata-rata total aset. Di dalam artikel penelitian ini terdapat beberapa riset terdahulu yang mendukung. Riset terdahulu yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dachau pada tahun 2002 dalam penelitian modifikasi laba, persistensi, dan biaya audit menyatakan bahwa accounting comparability berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penyajian kembali keuangan, biaya audit, dan akrual diskresioner.
Kemudian penelitian terdahulu yang kedua ada penelitian dari Demirjian DKK pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa preferensi manajerial dan karakteristik berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, penelitian dari Chen dan Collins pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa pada penelitian dampak komparabilitas dan keputusan pengguna laporan keuangan menyatakan bahwa komparabilitas berpengaruh positif dalam menentukan harga akrual yang efisien bagi investor. Kemudian yang keempat, ada penelitian dari Bart DKK pada tahun 2012. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa metrik kualitas akuntansi yang mereka periksa hanyalah berpotensi terkait dengan komparabilitas. Kemudian selanjutnya ada riset terdahulu yang dilakukan oleh Gong Li Zhou pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa tingkat komparabilitas yang lebih rendah diukur dengan non-sinkronisitas laba meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengeluarkan perkiraan laba untuk mengurangi biaya yang diharapkan terkait dengan asimetri informasi. Selanjutnya ada penelitian dari Kim et al. Pada tahun 2013 juga yang menyatakan bahwa komparabilitas berhubungan positif dengan likuiditas obligasi yang mendukung pandangan bahwa komparabilitas membantu pelaku pasar untuk memproses informasi dan mengurangi asimetri informasi di pasar modal. Yang selanjutnya juga ada riset terdahulu dari Betty Liu pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa informasi pelaporan keuangan suatu perusahaan itu mempengaruhi pelaporan keuangan dan keputusan perusahaan yang terkait di dalam perusahaan tersebut. Kemudian terdapat beberapa studi lain yang terkait. Beberapa penelitian terbaru meneliti konsekuensi dari perbandingan bagi pengguna laporan keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh De Franco et al., Kim et al., Francis Huang, Chen et al., dan Choi Choi. Secara keseluruhan, penelitian tersebut itu menyatakan bahwa studi tersebut menunjukkan bahwa komparabilitas dikaitkan dengan lingkungan informasi. Namun, sangat sedikit penelitian yang meneliti tentang implikasi dari komparabilitas bagi para manajer. Kemudian, pihak penting di dalam proses pembuatan dan penyebaran informasi. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti tentang komparabilitas akuntansi pelaporan keuangan terhadap harga akrual. Hipotesis penelitian. Di dalam artikel penelitian ini, penulis menawarkan dua hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu perbandingan akuntansi berhubungan positif dengan keuangan dan kualitas pelaporan keuangan. Melalui hipotesis yang pertama ini, peneliti mengharapkan komparabilitas untuk memungkinkan manajer menghasilkan perkiraan yang berwawasan ke depan lebih andal dan sinyal kinerja perusahaan yang lebih baik dengan akrual diskresioner. Hipotesis yang kedua yaitu perbandingan akuntansi secara positif terkait dengan efisiensi harga akrual diskresioner. Nah, di dalam hipotesis yang kedua ini, peneliti mengharapkan komparabilitas untuk meningkatkan kemampuan investor dalam memproses informasi akuntansi. Bisa dilihat di dalam bagian yang tertera pada PPT, hubungan antara perbandingan akuntansi sebagai X1 dengan kualitas laporan keuangan sebagai Y1 dan harga akrual sebagai Y2. Di situ, perbandingan akuntansi dengan kualitas laporan keuangan dijadikan hipotesis yang pertama, kemudian perbandingan akuntansi dengan harga akrual dijadikan hipotesis yang kedua. Di sini, perbandingan akuntansi yang sebagai X1 menggunakan 16 indikator variabel dan pengukuran yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nama saya Diana Sukma Febriani, NIM 72114182217. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Nah, di sini peneliti itu menggunakan metode De Franco et al. 2011 untuk mengukur komparabilitas akuntansi. Nah, teman-teman bisa dilihat di PPT itu ada 3 model persamaan yang digunakan oleh peneliti dalam desain penelitian. Nah, selanjutnya ini ada sampel penelitian. Nah, peneliti ini mengumpulkan sampel dari Compustat dan CRSP untuk periode 1988 sampai 2017, di mana data laporan arus kas ini tersedia untuk 15 akrual penghitung. Ini dikemukakan oleh Hibbard and Collins tahun 2002. Nah, semua variabel kontinu ini dimenangkan pada tingkat 1% dan
99% ini proses pemilihan sampel peneliti yang telah dijelaskan pada tabel yang ada di PPT ini. Teman-teman bisa lihat itu pada tabel 1, di mana di situ pada tabel tersebut melaporkan statistik deskriptif untuk sampel. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, peneliti ini mengumpulkan data analisis dari institusional brokers estimate system, data kepemilikan institusional dari Thomson Reuters, dan penyajian ulangnya ini dari audit analitik. Selanjutnya ada teknik analisis data. Alat yang digunakan pada analisis data, peneliti ini menggunakan teknik statistik deskriptif, kemudian Pearson correlation, dan menggunakan model regresi linear berganda ordinary least square atau OLS. Kemudian untuk pengukuran tambahan, peneliti ini menggunakan ukuran industri sebagai perbandingan dan menggunakan ukuran perbandingan pendapatan non-discretionary. Nah, untuk mengatasi masalah endogenitas, peneliti ini menggunakan two-step regression. Nah, ini teman-teman bisa dilihat pada tabel 3 hasil analisis data. Nah, pada tabel ini menyajikan analisis data menggunakan korelasi Pearson untuk variabel yang digunakan dalam persamaan 6 dan 9. Dan ini adalah hasil dari analisis data. Melalui teknik korelasi Pearson, peneliti ini menemukan bahwa komparabilitas ini secara signifikan dan negatif terkait dengan kemungkinan penyajian kembali dan nilai absolut akrual diskresioner. Peneliti ini menemukan bahwa komparabilitas secara positif dan signifikan ini terkait dengan log alami dari biaya audit. Nah, di sini selanjutnya peneliti ini juga menemukan bahwa ACC.com ini secara signifikan dan positif ini terkait dengan ZAJR, dan secara negatif ini terkait dengan ZAJR. Artinya investor ini tampaknya bereaksi lebih kuat terhadap akrual diskresioner pada periode saat ini ketika perusahaan itu lebih sebanding, yang mengarah pada pembalikan yang lebih besar dalam mengembalikan saham pada tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Nah, di sini peneliti menemukan beberapa hasil dari regresi utama. Nah, yang pertama ini terkait dengan keterbandingan dan kualitas pelaporan keuangan. Hasilnya konsisten dengan perbandingan yang membantu manajer untuk memperkirakan akrual dengan lebih akurat. Nilai absolut yang lebih kecil ini menunjukkan pemetaan akrual yang lebih besar, dan hasil ini memberikan dukungan untuk gagasan bahwa komparabilitas ini meningkatkan lingkungan informasi yang menguatkan hasil penemuan pertama. Komparabilitas dikaitkan dengan lebih persisten akrual diskresioner. Nah, jadi konsisten dengan komparabilitas membantu manajer untuk memberi sinyal masa depan yang lebih baik. Hasil ini juga konsisten dengan argumen bahwa komparabilitas meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi manajemen laba akrual. Dan yang terakhir, komparabilitas ini membantu manajer untuk melaporkan kualitas informasi keuangan yang lebih tinggi, resiko audit dan biaya auditnya itu lebih rendah. Dan ini hasil regresi utama untuk perbandingan dan harga akrual. Hasil penemuannya, pengguna ini melebih-lebihkan persistensi dan kelebihan harga akrual dalam periode saat ini, yang menyebabkan pembalikan harga saham berikutnya di periode mendatang. Dan untuk tes tambahannya, yang pertama itu terkait dengan endogenitas, komparabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Hasilnya memberikan dukungan untuk gagasan bahwa komparabilitas meningkatkan lingkungan informasi dan kemampuan manajer untuk memperkirakan akrual dengan lebih akurat. Dan untuk komparabilitas dan manajemen sinyal melalui akrual, hasilnya
hubungan antara komparabilitas dan kualitas laporan keuangan yang didokumentasikan tidak didorong oleh pengurangan manipulasi akuntansi. Sebaiknya hasilnya ini konsisten dengan komparabilitas yang meningkatkan kemampuan manajer untuk memperkirakan akrual dengan lebih akurat dan memberikan sinyal informasi pribadi mereka mengenai masa depan. Dan untuk tes tambahan pada sifat komparabilitas dan perakiraan manajerial, ini hasilnya adalah bahwa manajer dengan kemampuan yang lebih besar ini melaporkan laba berkualitas tinggi dan juga akurat. Dan yang terakhir untuk uji perbandingan dan harga-harga akrual, hasilnya menunjukkan bahwa komparabilitas yang lebih besar dikaitkan dengan akrual kualitas yang lebih tinggi itu langsung memetakan ke arus kas. Namun mereka menyarankan sebagai komparabilitas yang meningkat, investor itu harus menempatkan bobot yang lebih rendah pada akrual diskresioner dan juga rata-rata. Dan ini adalah untuk hasil temuan dari peneliti. Yang pertama, peneliti tidak dapat mendokumentasikan hubungan yang signifikan antara komparabilitas dan penyajian kembali saat berfokus pada penyajian kembali yang dihasilkan dari perilaku manipulatif. Dan yang kedua, peneliti menemukan bahwa investor menanggapi akrual kurang kuat ketika komparabilitas lebih besar. Dan yang ketiga, peneliti menemukan bahwa hasil secara kualitatif serupa ketika peneliti menggunakan ukuran industri dari komparabilitas. Nah, ukuran ini menggunakan pendapatan non-diskresioner dan regresi dua biaya untuk mengatasi masalah endogenitas. Dan hasil temuan yang terakhir menunjukkan bahwa tingkat komparabilitas yang lebih besar meningkatkan lingkungan informasi dan memungkinkan manajer untuk memperkirakan akrual diskresioner dengan lebih akurat dan memberikan sinyal informasi pribadi dengan lebih efektif. Kesimpulan selanjutnya, makalah ini membahas konsekuensi dari komparabilitas pada pembuat dan pengguna laporan keuangan. Di dalam penelitian itu terdapat beberapa pembaruan temuan. Di antaranya itu ada penelitian menemukan bahwa komparabilitas akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Itu artinya H1 diterima. Lalu ada penelitian menemukan bahwa komparabilitas meningkatkan efisiensi harga akrual. Artinya H2 diterima. Penelitian ini juga berkontribusi secara lebih umum pada literatur yang memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pelaporan manajerial. Studi kami meluas pada Gong et al. Oke, kesimpulan selanjutnya, selain temuan yang didasarkan atas hipotesis, terdapat juga temuan tambahan dalam penelitian tersebut. Yang pertama ada endogeneity komparatif dan pelaporan keuangan berkualitas. Hasil peneliti kuat untuk potensi masalah endogenitas. Nah, itu maksud saya. Terus kedua ada komparabilitas dan manajemen pensinyalan melalui akrual. Pensinyalan melalui akrual gitu. Komparabilitas meningkatkan kemampuan manajer untuk memperkirakan akrual lebih akurat maksud saya, dan memberi sinyal informasi pribadi mereka tentang kinerja perusahaan di masa depan. Lanjut yang ketiga teman-teman, itu ada sifat komparabilitas dan perakiraan manajerial. Nah, itu komparabilitas membantu manajer untuk mengembangkan ekspektasi yang lebih akurat dan tepat dari kinerja perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir itu ada uji miskin, perbandingan dan harga akrual. Perbandingan membantu investor untuk lebih memahami implikasi dan kerugian akrual. Retrionari dan efek harga didokumentasikan, tidak didorong oleh komparabilitas.
komparabilitas. Kemudian di dalam telaah abstrak dan telaah introduction, di dalam telaah abstrak kurang menggambarkan hal-hal sistematis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Tidak disebutkan metodologi penelitian, jenis penelitian, dan cara pengambilan sampel. Terus variabel yang diteliti masih kurang jelas, belum menekankan pada variabel tertentu. Terus belum menjelaskan originalitas penelitian. Untuk selanjutnya itu menurut kami abstrak sudah menggambarkan isi penelitian. Yang selanjutnya pada telah introduction, menurut kami introduction sudah dipaparkan dengan sangat baik. Alasan pemilihan variabel dan sampel penelitian sudah dijelaskan dengan cukup baik. Mungkin untuk kekurangan di dalam introduction, dalam artikel ini belum terdapat fenomena gap yang jelas, belum menentukan batasan penelitian sehingga cakupannya masih terlalu luas. Telaah literatur review. Literatur review di dalam artikel ini sudah dipaparkan dengan sangat jelas dan secara detail, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum bisa diungkapkan. Yang pertama yaitu, dalam literatur penelitian ini hanya menjelaskan tentang penelitian sebelumnya dan hipotesis yang digunakan peneliti untuk menduga hasil dari penelitian ini. Yang kedua yaitu, kajian teori tentang variabel belum dijelaskan secara rinci, serta tidak terdapat grand teori yang akan dijadikan acuan. Yang ketiga yaitu, tidak terdapat kerangka konseptual penelitian secara jelas, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri kerangka konseptual seperti apa yang digunakan peneliti di dalam artikel jurnal ini. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai telaah pada metode penelitian. Yang pertama, dalam metode penelitian tersebut tidak dijelaskan informasi secara lengkap terkait teknik pengumpulan data, jenis data, dan juga prosedur pengumpulan data. Jadi pada jurnal tersebut itu, ketika kita menganalisis terkait dengan pengumpulan data, jenis data, dan juga prosedurnya itu cukup sulit, karena kan di situ informasinya itu menurut kami kurang lengkap, tidak dijelaskan secara rinci terkait teknik-teknik tersebut. Dan yang kedua, populasi juga tidak dijelaskan dalam jurnal tersebut, hanya sampel saja yang dijelaskan. Teman-teman bila sudah membaca pada jurnal tersebut, di situ tidak digambarkan secara jelas dan rinci populasi pada penelitian tersebut, hanya dijelaskan sampelnya saja. Dan yang terakhir adalah belum terdapat kerangka berpikir dalam artikel jurnal tersebut. Karena kerangka berpikir ini tuh sifatnya sangatlah penting. Seharusnya dalam jurnal itu tuh harus ada kerangka berpikirnya, kan, tapi setelah kami pahami jurnal tersebut, ternyata dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan secara rinci atau bahkan belum ada kerangka berpikirnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai telaah hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, dalam jurnal tersebut sudah dijelaskan secara rinci tentang penemuan-penemuan penelitian yang dilakukan, dan juga data yang disajikan itu sudah secara jelas dan sistematis, sehingga pembaca jurnal bisa memahami dengan mudah hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Di situ kita bisa memahami secara cermat bahwa banyak sekali temuan-temuan peneliti dalam penelitian tersebut. Terus lanjut teks telaah conclusion. Conclusion pada jurnal tersebut udah menjelaskan dengan detail teman-teman, bahkan dalam kesimpulan, dan itu udah mencakup ringkasan dari penelitian yang udah dijabarkan sebelum-sebelumnya. Itu udah sangat rinci, sudah sangat lengkap, bahkan termasuk hal-hal yang kecil tuh nggak ditinggalin, itu udah dijelasin semuanya. Terus dari segi penulisan conclusion juga udah sangat runtut,
cara penulisannya yang pada akhirnya itu membuat kita para pembaca itu jadi mudah untuk memahami isinya kembali. Untuk mereview itu udah bisa keren banget pokoknya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau mungkin ada kekurangan dari kelompok kami benar-benar mohon maaf sebesar-besarnya, karena juga masih kelompok pertama, jadi mungkin adalah 1-2 kesalahan. Dan maaf juga karena kemarin ada revisi hingga kemarin belum jadi untuk presentasi hingga membuatnya teman-teman molor. Sekian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.